Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Sehat semua, bukan? Puji Tuhan, inilah rekaman ibadah online yang ke-60 dari kami Yayasan BKS Marturia. Tepat pada hari Minggu pertama, kita harus beribadah dari rumah, yaitu tanggal 22 Maret 2020 yang lalu, persis pada Minggu Letare. Kita sudah mulai dengan ibadah online seperti ini. Terima kasih untuk kita semua yang setia menggunakan ibadah online ini, dan biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus kita. Amin. Hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan di Minggu Letare ini dari firman-Nya yang tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk kita. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita mendapat hadiah yang luar biasa dan tak terhingga, itu bisa membuat kita tidak bisa berkata-kata, bukan? Seperti itulah juga Paulus di dalam perikop ini atau seluruh surat Efesus ini. Tata bahasa nats ini agak amburadul. Mengapa? Karena surat ini adalah luapan hati Paulus ketika dia melihat keajaiban anugerah, keajaiban kasih karunia Tuhan, sehingga dia tidak lagi memperdulikan tata bahasa. Yang penting baginya, dia bisa meluapkan isi hatinya, mensyukuri anugerah Allah itu. Saudaraku, seorang bapak gereja pernah mengatakan begini, kasih karunia akan semakin kita rasakan keajaibannya bila kita mengetahui betapa malangnya nasib kita akibat dosa. Semakin kita menyadari keberdosaan kita, maka semakin besarlah ucapan syukur kita akan kasih karunia Allah kepada kita.
Karena itulah di ayat pertama tadi Paulus memperlihatkan betapa menyedihkannya hidup manusia yang bergelimang dalam dosa. Dia menyebutnya sebagai orang mati, mayat, bangkit. Pasti saudaraku, kita semua pernah melihat mayat, bukan? Bagaimanapun kerasnya kita memarahi atau menghina atau memukuli mayat itu, dia tidak akan pernah berkata apa-apa. Seperti itulah kondisi manusia berdosa, seperti Paulus utarakan di ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Dia katakan kita ini adalah manusia yang mati karena dosa kita. Ya, namanya orang mati. Kita diberitahu pun akan dosa-dosa kita, dia tidak akan peduli. Walaupun dia rajin ke gereja, dan walaupun bagaimana pintarnya pengkhotbah menerangkan firman Tuhan tentang penebusan dosa melalui darah Tuhan Yesus, orang seperti itu tidak akan peduli. Semuanya itu baginya hanyalah angin lalu saja. Sangat menyedihkan saudaraku bila kita menjadi orang seperti itu. Dan di dalam nas ini, untuk menerangkan hakikat dosa itu, Paulus menggunakan kata hamartia, yang artinya melenceng, tidak mengenai sasaran, bias. Itulah hakikat dosa, yaitu kegagalan mencapai sasaran hidup yang sebenarnya. Karena itu, dosa bukanlah sekedar berarti pembunuh, penjahat, pengedar atau pemakai narkotika atau koruptor, bukan. Tetapi orang berdosa adalah setiap orang yang gagal mencapai sasaran yang diharuskan baginya. Katakanlah suami yang gagal menjadi seorang suami, yang gagal mengasihi istrinya, atau istri yang gagal menjadi istri yang baik, atau orang tua yang gagal menjadi orang tua, gagal mendisiplinkan anak-anaknya, atau pekerja atau pejabat yang tidak bekerja secara optimal dengan produktivitas yang diharapkan, atau yang gagal untuk mencapai apa yang diembankan kepadanya. Itulah beberapa dari keberdosaan kita. Dari kata itulah kita memastikan, saudaraku, bahwa tidak ada orang yang tidak berdosa, dan akibatnya adalah mati. Karena itulah Bapak William Barclay, penafsir terkenal itu, pernah mengatakan, hidup di dalam dosa itu ibarat bunuh diri. Kesejatian hidupnya hilang karena mereka sudah menjadi hamba dosa, menjadi budak dari hawa nafsunya. Mereka bukan lagi tuan atas dirinya sendiri, tetapi semua hidupnya telah dikendalikan oleh dosa, menjadi budak hawa nafsunya. Karena itulah hidup mereka hanya pantas menerima murka hukuman Tuhan. Mengerikan sekali. Orang yang selalu hidup di dalam dosa itu seperti orang mati tadi. Bisa kita sebut dengan bangkai berjalan, bangkai yang hidup. Tetapi saudaraku, untunglah bagi kita ada berita sukacita. Seperti yang dikatakan firman ini di ayat yang keempat mengatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih karunia-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita. Pertanyaannya, apa rupanya yang Tuhan lakukan bagi kita? Yaitu ketika Allah mengutus anaknya sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus, datang ke dunia, mulai dari situlah Allah mewujudkan rencana keselamatannya bagi dunia. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus bagi kita? Di dalam nats ini Paulus menggunakan 3 kata. Pertama, di ayat 5 dikatakan telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Kata yang kedua dia gunakan di ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga.
Dan kata yang ketiga di ayat 6c, dia mengatakan, dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Dan di ayat 8 hingga 9, Paulus menandaskan semuanya itu diberikan kepada kita sebagai anugerah, sebagai hadiah. Bukan kita beli dengan perbuatan baik kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena prestasi kita. Tetapi saudaraku, itu hanya diberikan kepada orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus saja. Dan itulah anugerah yang tidak terhingga. Tidak terhingga. Karena itulah John Newton mengubah nyanyian terkenal itu, Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet that sound that saved a wretch like me. Kasih yang mengagumkan, yang mau menyelamatkan manusia sampah seperti saya ini. Yang mau menyelamatkan manusia yang tidak berguna seperti saya ini. Itulah anugerah atau kasih karunia. Kasih karunia, gratia atau hadiah adalah sesuatu yang kita terima tanpa usaha kita. Kasih karunia adalah sebuah pemberian bagi seorang yang tidak layak menerimanya, yang datang pada saat yang tidak terduga. Dan itulah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Dengan kasih karunia itu Tuhan mau mengatakan kepada kita, hai anakku, kamu yang selalu mengikuti keinginanmu, mengikuti hawa nafsumu, kamu yang terjerat dalam lilitan kuasa dosa, dalam lilitan pergaulan bebas atau memakai obat terlarang, kamu yang selalu mendewakan kemewahan, mendewakan hartamu, kamu hai perampok-perampok, para koruptor-koruptor, para pembunuh-pembunuh, aku memberimu hadiah, yaitu dosamu telah diampuni di dalam anakku Tuhan Yesus Kristus, asalkan engkau mau menerima dia menjadi Tuhanmu dan menjadi juru selamatmu. Sangat indah. Itulah enaknya menjadi seorang Kristen yang percaya. Kita bisa menerima keselamatan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita sendiri, tetapi hanya sebagai hadiah, sebagai kasih karunia, sola gratia. Kasih karunia itu, saudaraku, tidak bergantung pada apa yang kita perbuat untuk Tuhan. Tetapi kasih karunia itu berbicara tentang apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itulah seorang penulis terkenal, Philip Yancey, pernah mengatakan, hanya kekristenan yang berani membuat kasih Allah itu tanpa syarat. Hanya kekristenan yang berani membuat kasih Allah itu tanpa syarat. Dia ambil dari Yohanes 3 ayat 16. Itulah, saudaraku, kasih karunia. Lalu apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa menerima itu? Sangat-sangat sederhana, yaitu menerima. Dan tangan kita untuk menerima kasih karunia itu adalah iman, percaya kita, ayat 8. Bila kita percaya dan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, pasti dosa-dosa kita akan diampuni, pasti kita akan menerima keselamatan, pasti, saudaraku, kita akan masuk sorga. Enak sekali, saudaraku. Dan itulah seruan dari Minggu Letare hari ini. Mengajak kita mari bersuka cita, marlasni roha mahita saluhudna. Mengapa? Karena Tuhan telah menyelamatkan kita bukan karena usaha kita, bukan karena hukum Taurat, tetapi dengan kasih karunia-Nya yang luar biasa itu. Namun pada kenyataannya, saudaraku, masih banyak orang yang menolak
masih banyak dari mereka yang sudah beragama Kristen tetapi belum menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Mengapa? Karena mereka lebih memilih hidup di dalam dosa. Hari ini saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita, mumpung pintu untuk kasih karunia itu masih terbuka lebar bagi kita sekarang, selagi kita masih hidup, mari hari ini terimalah agar kita menjadi selamat. Tetapi selanjutnya saudaraku, walaupun keselamatan itu diberikan secara gratis karena kasih karunia, karena hadiah, namun keselamatan itu bukanlah barang murahan. Bukanlah barang murahan, tetapi harus ada bukti bahwa kita sudah benar-benar menerima kasih karunia itu. Apa bukti yang harus kita nampakkan? Yang pertama, syukurilah. Ucaplah syukur. Ucapan syukur itulah bukti bahwa kita sudah benar-benar menerima, sudah benar-benar menghidupi makanguluhon kasih karunia itu. Tetapi tentang ini saudaraku, tanpa mau menghakimi, mari kita coba dulu mengingat semua doa-doa kita. Apa yang paling banyak kita syukuri dalam doa-doa kita? Bukankah kita terlampau sering lebih banyak mensyukuri berkat-berkat jasmani? Berapa seringkah kita mensyukuri kasih karunia Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita? Saudaraku, kebiasaan mengucap syukur akan kasih karunia itu akan menempa kita menjadi orang yang rendah hati, baik di hadapan sesama manusia, terutama di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak akan mau lagi memegahkan diri seperti dikatakan di ayat 9b. Itu yang pertama. Bukti yang kedua adalah kita harus mengingat bahwa kita ini bukan hanya murid Tuhan Yesus, tetapi oleh iman percaya kita di dalam Tuhan Yesus, kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Sebuah status yang luar biasa, bukan? Tetapi mari jujur dulu, jujur. Pernahkah kita menyadari, pernahkah kita bangga atas status sebagai anak-anak Allah itu? Karena memang status sebagai anak Allah itu bukan untuk dibanggakan, tetapi justru itu adalah tanggung jawab. Pepatah orang asing mengatakan like father, like son. Sarupa itu pamani halak batak nama dok dang dau tubisian benana. Artinya itu seorang anak harus menampakkan sifat dari ayahnya. Bila tidak, maka dia disebut anak tetangga, bukan? Hubungan bapa dan anak dalam firman Tuhan ini bukanlah hubungan darah, tetapi adalah hubungan iman. Karena itu kita harus membuat hidup kita, bila kita mengatakan kita adalah anak Allah, maka kita harus membuat hidup kita menjadi sepadan dengan kasih karunia yang telah kita terima, yaitu mewajibkan kita mematuhi seluruh perintah Allah, berperilaku seperti perilaku anak Allah, berkarakter seperti karakter Tuhan Yesus, dan itu wajib hukumnya sebagai bukti bahwa kita sudah menerima, sudah menghidupi kasih karunia itu. Untuk itu beberapa hal harus kita lakukan. Beberapa hal harus perlu kita lakukan. Yang pertama, karena kita telah menerima keampunan dosa oleh kasih karunia Allah, maka kita wajib mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Walaupun sampai 70 kali. C.S. Lewis, pengkhotbah terkenal itu pernah mengatakan, menjadi seorang Kristen itu berarti mengampuni orang yang tidak bisa diampuni. Karena Yesus Kristus telah mengampuni yang tidak terampuni di dalam diri kita.
Sehingga seorang anak Allah tidak boleh menyimpan sedikit pun dendam atau kebencian atau sakit hati terhadap sesamanya. Yang kedua yang berikut, menjadi anak Allah berarti kita bukan lagi hanya menjadi warga negara Indonesia, tetapi kita juga adalah warga kerajaan sorga. Dan dunia ini harus melihat dan merasakan itu. Di mana kita hadir, orang lain merasakan ada anak Allah di dekat mereka. Karena itu tugas kita sebagai warga kerajaan sorga di dunia ini bukanlah membangun gereja, bukanlah membuat KKR yang luar biasa, bukan. Tugas kita utama sebagai anak Allah, sebagai warga kerajaan sorga di dunia ini adalah menyebarkan budaya sorga, memperluas lingkaran pengaruh sorga di mana kita berada. Karena itu setiap anak Allah harus mampu tampil beda dengan dunia, karena kita adalah warga kerajaan sorga yang diutus ke tengah dunia. Maka dengan budaya sorga itulah, maka masyarakat kita akan berubah. Dengan itulah tugas kita sebagai garam, sebagai terang, dan menjadi berkat bagi dunia dapat kita lakukan. Karena itu saudaraku, hari ini mari terima, hidupi hanguluhomma, kasih karunia Allah yang telah hadir di dalam Tuhan Yesus, dan buktikanlah itu, tunjukkanlah itu di dalam hidup keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.